Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua. Lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Hari ini kita akan menceritakan kisah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kisah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu menceritakan keislaman dan kesulitannya. Ketika Islam mulai berkembang, orang-orang yang baru memeluk Islam akan menyembunyikan keislamannya. Memang Rasulullah SAW pun menganjurkan hal itu agar mereka tidak dianiaya. Setelah pemeluk Islam berjumlah 39 orang, Abu Bakar radhiyallahu meminta izin kepada Rasulullah SAW agar diperbolehkan mendakwahkan Islam secara terbuka. Tetapi Nabi SAW melarangnya. Namun kerana Abu Bakar radhiyallahu mendesak Nabi SAW, maka akhirnya Rasulullah SAW mengizinkannya. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu mengajak seluruh orang Islam untuk berkumpul di Masjidil Haram. Ketika itulah Abu Bakar radhiyallahu mulai menyampaikan khutbahnya. Dan itulah khutbah pertama dalam sejarah Islam. Pada hari itulah Hamzah radhiyallahu paman Rasulullah SAW memeluk Islam. Dan pada hari ketiganya Umar bin Khattab memeluk Islam. Ketika khutbah dimulai, kaum muslimin diserang oleh orang-orang kafir dari segala arah. Mereka pun menganiaya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu hingga tubuhnya berlumuran darah. Padahal Abu Bakar radhiyallahu adalah seorang yang terkemuka dan dimuliakan oleh masyarakat Makkah. Hidung dan telinganya mengeluarkan darah sehingga orang-orang tidak dapat mengenalinya lagi. Dia ditendang, dipukuli dengan sendal, diinjak dan segala bentuk penganiayaan yang dapat mereka lakukan. Akhirnya Abu Bakar radhiyallahu pingsan. Ketika Banu Ta'im, kaumnya Abu Bakar radhiyallahu mendengar hal itu, mereka segera mengangkat tubuh Abu Bakar radhiyallahu. Mereka sangat khawatir terhadap keselamatan Abu Bakar radhiyallahu. Mereka segera naik ke Ka'bah dan mengumumkan, jika dalam peristiwa ini Abu Bakar meninggal dunia, maka sebagai gantinya kami akan membunuh Utbah bin Rabi'ah. Mereka mengatakan hal ini kerana Utbah bin Rabi'ah yang sangat berperan dalam penganiayaan itu. Abu Bakar radhiyallahu masih dalam keadaan pingsan hingga sore hari. Ia baru dapat berbicara pada petang harinya. Walaupun terasa masih sulit, ucapannya yang pertama adalah, bagaimana keadaan Rasulullah SAW? Orang-orang yang berada di sekitarnya mengira bahawa hal itu terjadi kerana Rasulullah SAW. Walaupun selama sehari penuh ia pingsan dan hampir meninggal, tetapi ketika ia sadar, yang ditanyakan adalah keadaan Rasulullah SAW. Ini adalah kerana rasa cintanya kepada Rasulullah SAW. Akhirnya mereka meninggalkan Abu Bakar radhiyallahu dengan perasaan kesal. Ternyata Abu Bakar radhiyallahu masih mempunyai harapan untuk hidup dan mulai dapat berbicara. Ibunda Abu Bakar radhiyallahu menyuruh Ummu Khair agar menyiapkan makanan dan minuman untuk Abu Bakar radhiyallahu. Setelah siap, makanan itu dihidangkan kepada Abu Bakar radhiyallahu. Namun ia menolak makanan itu. Keinginannya ketika itu hanyalah berita tentang keselamatan Rasulullah SAW. Ia menyuruh ibunya agar menanyakan Rasulullah SAW kepada Ummu Jamil radhiyallahu anha, saudara perempuan Umar radhiyallahu. Karena permintaan anaknya yang terluka parah itu, maka ibunya menunaikan permintaan itu dengan pergi ke rumah Ummu Jamil radhiyallahu anha. Setibanya di sana, ibunda Abu Bakar radhiyallahu bertanya kepada Ummu Jamil radhiyallahu anha tentang keadaan Rasulullah SAW. Ummu Jamil radhiyallahu anha menyembunyikan keislamannya kerana ia baru memeluk Islam. Ummu Jamil radhiyallahu anha berkata, aku tidak kenal dengan Muhammad dan Abu Bakar, tetapi izinkanlah aku melihat keadaan anakmu Abu Bakar. Maka mereka berdua segera menemui Abu Bakar radhiyallahu yang terluka parah.
Ummu Jamil radhiyallahu anha menangis ketika melihat keadaan Abu Bakar radhiyallahu anhu yang terluka parah. Dia berkata, apa yang dilakukan oleh orang-orang jahat itu, semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kelakuan mereka. Lalu Abu Bakar radhiyallahu anhu bertanya kepada Ummu Jamil radhiyallahu anha, bagaimana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ummu Jamil memberi isyarat kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu karena khawatir perkataannya akan didengar oleh Ummu Khair radhiyallahu anha, ibunda Abu Bakar radhiyallahu anhu yang ketika itu belum memeluk Islam. Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, jangan khawatir tentang ibu saya. Kabarkan kepadaku tentang keadaan Rasulullah SAW. Ummu Jamil radhiyallahu anha menjawab, alhamdulillah. Beliau berada dalam keadaan baik dan sehat. Abu Bakar radhiyallahu anhu bertanya lagi, di manakah beliau berada saat ini? Ummu Jamil radhiyallahu anha menjawab, beliau di rumah Arqam radhiyallahu anhu. Lalu Abu Bakar radhiyallahu anhu bersumpah, demi Allah, aku tidak akan makan dan minum sebelum berjumpa dengan Rasulullah SAW. Sebenarnya ibunya sangat ingin memberi makan kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu, tetapi karena Abu Bakar radhiyallahu anhu bersumpah bahawa ia tidak akan makan sebelum berjumpa dengan Nabi SAW, maka akhirnya ibunya tidak dapat menahan keinginan anaknya itu. Kemudian ibunya menunggu sampai jalan di depan rumahnya menjadi sepi, agar mereka dapat bertemu Nabi SAW tanpa diketahui orang. Pada malam harinya, diajaklah Abu Bakar radhiyallahu anhu ke rumah Arqam radhiyallahu anhu untuk menjumpai Rasulullah SAW. Setelah keduanya bertemu, maka Abu Bakar radhiyallahu anhu segera memeluk Rasulullah SAW. Demikian juga Rasulullah SAW keduanya menangis, dan semua kaum muslimin yang ada di situ pun menangis karena terharu melihat keadaan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu memperkenalkan ibunya, Ummu Khair, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, dia adalah ibu saya. Berdoalah untuknya dan bujuklah dia agar mau memeluk Islam. Kemudian Rasulullah SAW mendoakan hidayah untuknya dan mengajarkan tentang agama Islam. Dan saat itu juga ibunda Abu Bakar radhiyallahu anhu masuk Islam. Hikmah, seringkali orang menyatakan cintanya apabila berada dalam keadaan senang, gembira dan menguntungkan. Tetapi cinta sejati hanya akan terlihat jika berada dalam keadaan sulit, musibah dan tidak menguntungkan. Namun perasaan cinta masih tetap bertahta di hatinya. Alhamdulillah, itulah satu buah kisah tentang kecintaan Abu Bakar kepada Rasulullah SAW. Semoga menjadi pelajaran yang berharga bagi kita. Kita tutup dengan doa, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.